Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Pak Wisnu yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Halo, selamat pagi anak-anakku yang sangat Bapak cintai. Pesan dari Bapak, tetap jaga protokol kesehatan dan senantiasa untuk kalian menghindari hal-hal seperti kerumunan dan selalu memakai masker, karena itu sangat penting buat kita dalam menghindari bahaya COVID-19. Baik anak-anakku, sekarang kita akan langsung pembahasan pada pembelajaran PKN perdana, pertemuan pertama pada materi PKN. Materi yang kita akan bahas yaitu materinya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah maksud dari kalian membahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Diharapkan tujuan pembelajaran adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Anak-anakku, sekarang kita akan langsung ke pembahasan kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kita akan bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat sidang BUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno telah menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 asas atau yang sekarang dikenal dengan 5 sila. Jadi dalam proses untuk menentukan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa tahapan dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baik, kita bahas ke poin selanjutnya. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Apa artinya? Pancasila artinya adalah menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Artinya bahwa Pancasila menjadi norma dasar. Norma apabila diartikan itu bisa berarti pedoman, petunjuk, atau dasar, atau fondasi. Jadi apabila diartikan Pancasila menjadi norma dasar, berarti Pancasila menjadi petunjuk, pedoman dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal ini bisa kita lihat setiap kita melakukan acara setiap Senin. Di situ ada dalam sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang alinea keempat itu berkaitan dengan Pancasila. Oke, berikutnya kita akan bahas yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau the way of life. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup yang artinya adalah merupakan segala aktivitas kehidupan manusia dari Sabang sampai Merauke itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Apa yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila itu yang terdiri dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, dan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus bertakwa kepada Tuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sila kedua ada kalimat kemanusiaan, ada kalimat keadilan, ada kalimat persatuan, ada kalimat selalu musyawarah untuk mufakat. Itu adalah ciri dari nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan harus kita laksanakan, karena ini adalah hal penting dari sebagai cerminan bahwa kita ini adalah manusia yang berpancasila. Berikutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Seperti kita ketahui bahwa ciri khas dari bangsa Indonesia adalah memiliki berbagai macam, aneka macam, dari mulai Sabang sampai Merauke suku bangsa terdiri bermacam-macam. Nah, semua ini adalah akan melahirkan sebuah kepribadian bangsa. Seperti kita ketahui bahwa kepribadian bangsa Indonesia itu terkenal dengan memiliki sikap hormat, menghormati, santun, sopan, dan sangat menghormati dan sangat menjunjung tinggi rasa gotong royong. Nah, oleh karena itu Pancasila adalah sebagai salah satu bentuk untuk membentuk sebuah kepribadian bangsa Indonesia, atau ciri khas dari bangsa Indonesia adalah berkepribadian Pancasila. Berikutnya kita akan bahas Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat.
seperti kita ketahui sesuai dengan poin pertama yang Bapak bahas, bahwa hasil kesepakatan bersama antara para pemimpin bangsa ketika zaman dulu telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sesuai dengan perjanjian luhur bangsa Indonesia bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat disakralkan dan disepakati sebagai sesuatu yang harus diamalkan dan dilestarikan. Apakah itu? Yaitu adalah Pancasila. Baik, kita bahas yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Semua hukum yang berlaku di Indonesia itu harus berlandaskan, bersumberkan yang bernama Pancasila. Seperti itu anak-anakku. Baik, dan ada juga ini pembahasan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Artinya adalah Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi ideologi nasional bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Apa yang dimaksud dengan ideologi adalah cara pandang sebuah bangsa atau cara suatu yang dicita-citakan yang harus diwujudkan dan diuji kebenarannya, itulah yang disebut dengan ideologi atau yang disebut dengan Pancasila. Baik, anak-anakku, demikianlah pembahasan Bapak yaitu tentang pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan, dan berikutnya akan Bapak berikan latihan yaitu LK pertama. LK pertama akan Bapak berikan pada tampilan WhatsApp yang akan Bapak berikan setelah pembahasan ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.